Ya, halo selamat datang di channel Ilma Digital. Ini seperti biasa untuk A72 ini muncul kamera error, atau kalau yang bahasanya Melayu atau Indonesia itu biasanya galat kamera tulisannya. Ini nutup. Ini saya dapat paketan. Nah, kondisinya emang belum saya buka. Saya gini, harus baterai ya. Nah, begitu saya on, seperti biasa dia langsung muncul keterangan kamera error dan power off the kamera error dan power off then on ya. Ini kalau di kamera yang tulisannya bahasa Indonesia atau Melayu itu tulisannya galat kamera, kalau yang di sini biasanya terus matikan kamera, hidupkan kembali ya, maksudnya itu. Tapi kita matikan nggak bisa, udah tetap jadinya ya udah. Kalau ngehang error harus cabut baterai. Masukin lagi, kita hidupin. Nah, sama. Kalau kayak gini penyakitnya emang paling sering ada di mainboard ya. Cuma saya nggak tahu apakah tombol-tombolnya ini masih normal atau enggak. Soalnya kelihatannya sih kalau ini kamera belum pernah diganti, tombol fleksibelnya kemungkinan tombolnya juga rusak. Nah, cuma kalau udah pernah diganti kemungkinan masih bagus. Ini tombol video, biasanya tombol video dulu yang diserang dia mati. Terus wheelnya ini, keypadnya ini C4 play, scrollnya ini terus ke menu kayak gitu ya. Ini ya nanti saya perbaiki dulu di kamera errornya, baru nanti setelah saya hidupkan nyala kok tombolnya bermasalah, berarti memang harus ganti tombol. Nah, ini di Finder bisa nyala, nanti saya coba, misal udah bener bisa saya pakai Finder aja. Ini kan kebetulan settingannya dibuat otomatis ya, jadi masih enak daripada settingannya di LCD saja. Nanti kalau saya tidak bisa nyoba ya harus dirakit semua. Seperti biasa baut saya taruh ya, tidak asal-asalan sih, cuma karena saya udah hafal. Ini bukan video tutorial. Sekali lagi kalau ada yang bilang videonya nggak jelas atau kurang bagus atau apa, ya mohon maaf. Ini saya ngerekamnya juga pakai HP, keterbatasan tempat, jadi ya salah-salah gini aja. Yang penting ini tuh saya memberikan solusi jika kalian yang memiliki kamera Sony A72 dengan masalah seperti ini, solusinya bisa langsung ke Ilma Digital. Yang jauh bisa dikirim saja. Ini nggak sampai ganti mainboard, kalau tempat lain mungkin harus ganti mainboard ya, karena saya emang spesialisnya di merek Sony. Jadi kalau ada yang tanya-tanya itu diapain ya, di servis, diperbaiki komponennya rusak aja. Jadi lebih murah, jauh lebih murah daripada harus ganti mainboard. Biasanya reset SC juga saya bisa untuk Sony, cuma ini saya tidak terima, daripada bales omongan orang-orang yang istilahnya nggak begitu suka atau yang sok tahu bagaimana caranya, alatnya apa aja udah dijelasin, masih aja ngeyel. Ya udah, saya pastikan saya tidak terima untuk reset SC lagi ya. Ada salah satu yang komentar waktu yang di video yang merubah shuttercon itu bilang videonya nggak jelas ya. Saya bilang ya emang ini bukan video untuk tutorial, tapi saya menjawab apakah SC itu bisa dirubah angkanya atau shutterconnya. Ya bisa, nah, gitu. Alatnya apa aja. Jadi jangan bilang sok tahu atau apa. Sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang bisa, itu tinggal dihack aja untuk softwarenya. Kalau banyak itu semua teknisi udah pada bisa, kenyataannya nggak banyak yang bisa kayak gitu loh. Jangan bilang banyak itu ada berapa, sebutkan. Saya tahu orangnya yang bisa. Saya riset aja apa siapa saja, Canon, Nikon. Nah, tidak boleh istilah mengejas suatu masalah sepele jadi masalah berat. Ini kayak gini nanti bisa berlarut-larut. Untuk riset SC itu memang kalau yang di Sony
nggak bakalan bisa dihack kayak Nikon atau Canon ya, itu bisa di copy untuk softwarenya. Kalau Sony nggak bisa, harus punya alatnya sama softwarenya, dan itu harus update 2 atau 4 bulan sekali, dan itu resmi langsung dari Sony. Jadi nggak bisa kayak Canon atau Nikon ya, makanya Sony belum ada yang bisa. Kalau ada yang bilang bisa, berarti orang service center dia Sony, nah, gitu. Itu biasanya orang yang ngwayal minta di riset itu ya jual beli biasanya. Kalau jual beli itu ya maunya bisa dapat barang murah terus dijual lagi dengan harga tinggi ya, itu makanya udah kontroversi. Saya tidak enak aja sama ya yang korbannya, nah istilah yang pembelinya itu nanti. Padahal itu kan kamera capek, cuma angkanya aja yang dirubah. Jadi nggak perlu kalian panik mau SC tinggi atau rendah, itu kalau mau rusak ya rusak aja. Nah, kayak Sony ini juga nggak harus SC nya tinggi, kalau saatnya rusak ya bisa sewaktu-waktu. Jadi nggak harus SC waduh itu SC udah 100.000. Nah, yang SC 10.000 aja banyak yang rusak kok. Saya sendiri menangani Sony yang masih garansi itu SC nya masih minim, tentunya masih garansi. Nah, itu juga rusak, bahkan ada yang baru beli 2 bulan itu juga jarang dipakai, selama 2 bulan udah rusak. Nah, apakah SC nya harus tinggi? Enggak. Kalau namanya barang elektronik, kalau mau rusak ya rusak aja udah, nggak harus SC nya harus tinggi. Kalau kalian fanatik sama SC ya itu silahkan, itu hak Anda. Kalau setelah mengerti SC itu apa, SC itu ya counter aja yang ngitung. Ini datanya belum pernah diganti tombol-tombolnya ini ya. Ini masih ada segelnya, masih bagus. Ini apa ini? Isolasinya ini. Kalau Sony itu ada segelnya, ada di dalam. Segel kayak isolasi kayak gitu ya. Nah, masih kuat, masih bagus, jadi belum pernah diganti. Ini masih asli, masih bawaan nih. Kemungkinan ya juga bisa apa itu? Nanti tombol-tombolnya kena, ini harus ganti. Ini fleksibelnya ini. Yang pertama ini tombol recordnya, tombol video itu paling sering itu ini nyala dulu. Habis itu bisa juga kamera error. Nah, jadi ini tak perbaiki dulu. Nanti kalau ternyata kok setelah tak coba tombol-tombolnya bermasalah, tinggal konfirmasi aja sama pemiliknya. Kalau ini video saya nggak ngelepas mainboard atau ngelepas ini di flashboard top covernya untuk perbaikannya ini. Jadi video ini juga bisa sebagai bukti kalau saya nggak mengada-ngada. Pasti putus itu flashboard, enggak. Saya bisa menjelaskan kenapa rusaknya dari sini kayak gitu. Memang kelemahannya di situ, penyakitnya. Pelan-pelan aja, harus dilepas. Ya. Kita panasin alatnya, soldernya, blowernya, tak apa ini. Aduh, bismillah. Waduh, panel puntek. Tapi masih ada sisa dikit, bisa. Ini kita lepas untuk buat memorinya. Nah, ini kita lepas. Ini video saya skip sebentar proses pergantian spare partnya karena ya bukan apa-apa. Ini kan bukan video tutorial pertama. Yang kedua durasinya masih agak lama, soalnya saya coba-coba juga ngepasin apa sudah pas kayak gitu. Nah, ini posisinya seperti ini, saya pasin. Ini enggak tak lepas, posisinya udah seperti ini aja. Oke, kita skip dulu ya. Oke, ini sudah saya perbaiki. Untuk di mainboardnya saya coba, ini masih tertutup ya, saya kasih baterai.
Kalau dia harus saya pertama pemasangan udah berhasil, dia udah langsung bisa buka. Itu saya on kan. Saya on kan dulu ya. Satu, cek. Nah, tadi sudah buka. Kalau disuruh kembaliin lagi nggak bisa, karena tadi kan posisinya rusak. Harus saya rusak lagi komponennya. Nah, seharusnya seperti ini. Untuk lihat finder, coba aja kita jebret-jebret. Ini berarti udah berhasil ya untuk perbaikan mainboardnya. Oke, kayak gini. Kita cek menu-menunya. Ini harus pasang dulu keypadnya ini. Oke, bentar, kita matikan dulu. Ini nutup, terus dia buka. Spread 1 2 3. Oke, kita pasang ini aja dulu untuk tatakannya biar aman, dia nggak ngesot di fleksibelnya. Videonya nggak usah lama-lama ya, penting kan intinya ini tuh bukan tutorial, udah aja. Ini tuh kalau solusi, kalau jika ada kalian punya masalah ya 72, solusinya kirim saja ke Ilma Digital ya, karena video ini bukan tutorial alias apa ya, cara bagaimana cara mengatasinya sendiri, bukan seperti itu, tapi semacam iklan saya sendiri atau promosi saya sendiri. Kayak keypadnya saya pasang dulu. Mana ini cat? Posisi ini masih seperti semua tadi, saya tidak melepas bagian top cover, jadi nggak mungkin saya robekin atau apa di dalam sini, karena saya nggak bongkar mainboard atau apa. Oke, kita tanpa memori aja, memori tidak usah, yang penting bisa ngecek dulu untuk memastikan. Kita pencet tombol recordnya dulu. Oke, masih bisa, selama ini bisa berarti normal. Oke, naik turun muter kanan kiri play, ini C4 delete. Oke, untuk tombolnya masih normal ya, matikan dulu. Jadi cuma perbaikan di mainboard. Kalau udah seperti ini kita lanjut untuk pemasangan ini apa buat memorinya. Untuk tanya-tanya nanti bisa langsung WA saja di deskripsi, saya sertakan di komen atau di kolom komentar aja. Kalau misal ada yang komentar langsung saya jawab. Nanti deskripsi saya kasihkan nomor saya, nomor kontak, pengirimannya kemana saya kasih judul, karena yang judulnya udah macam-macam. Perbaikan galat kamera aero ini, perbaikannya ada solusi jika kamera A72 mengalami galat kamera atau kamera error. Dah, mungkin itu yang lebih tepat. Solusinya kemana? Ke sini. Insya Allah lebih awet daripada bawaannya, karena ini saya bisa menjamin itu karena saya menggunakan spare part apa ya istilahnya ya, bukan yang bagus ya, tapi ampernya yang lebih tinggi, karena yang pertama itu istilahnya ya lebih rendah lah, jadi mudah rusak begitu. Kalau ada yang diganti apa, yang diganti itu komponen yang berkaitan dengan shutter atau di MB cas itu yang untuk menggerakkan shutternya itu di motor shutternya. Tapi kalau mau coba-coba sendiri tidak apa-apa. Pokoknya caranya seperti ini. Kita kok mudah ya, karena saya tidak mau ada yang beranggapan menganggap servis kamera itu mudah. Ada yang menyepelekan, cuma gitu aja kok mahal, cuma gitu aja kok repot, cuma gitu aja kok susah, cuma gitu aja kok enggak bisa, nggak mau ngasih tahu. Bukan masalahnya, bukan itu kan servis. Kenapa banyak yang kayak apa ya, nggak mau jujur atau terbuka memberikan semuanya secara cuma-cuma, karena mereka dapatnya juga nggak gratis, pengalaman yang lama atau mungkin berbayar, kursus training
gitu. Kalau saya sendiri ya di training sama orang Sony udah berkali-kali, karena saya sendiri pernah pegang brand Sony 4-5 tahunan kalau nggak salah di service center, jadi khusus di teknisnya emang. Jadi saya udah hafal untuk semua produk Sony, jadi udah biasa. Kalau A72 itu ibarat nasi ya, ini udah makanan harian karena hampir setiap hari udah ada aja yang masuk, baik dikirim atau mungkin dikirim apa itu Gojek paket, atau datang langsung ke sini ke rumah atau ke toko ke counter, hampir setiap hari ada. Ya walaupun nggak setiap hari, tapi hitungannya kadang sehari itu ada 2-3 kayak gitu. Kadang besok kalau nggak ada, tapi itu ada lagi. Ya sebulan ya di atas 30 lah ya, kita anggap ya hampir setiap hari ada yang servis A72. Kalau ada yang komentar berarti Sony A72 itu jelek ya, lemah ya, kualitasnya buruk ya, saya tidak bisa bilang seperti itu, karena semua produk itu ada plus minusnya, kekurangan atau kelebihan. Jadi mau harga murah tapi kualitas bagus, jangan harap dapat yang sempurna, ya pasti ada kekurangan. Full frame mirrorless yang murah ya cuma Sony ini, mana ya yang lain. Kalau SLR banyak, Canon. Mirrorless ya ada, Fuji aja nggak ngeluarin full frame, ya itu langsung ke medium format dia setelah PSC. Nah, ini sudah ada stabilisernya. Oh kan murah, jadi murah ya nggak bisa sempurna, istilahnya pasti ada kelemahannya lah gitu. Sony A72 itu ada tiga kelemahan ya, 3 atau 4 ya, mungkin 4. Pertama yaitu ini, pertama lagi tombol-tombolnya ini bisa ya, oke normal ini pinternya. Pertama kali tombol-tombolnya ini biasanya yang diserang. Nah tombolnya ini tuh nggak bisa. Cuma pertama kali tombol record videonya ini, kalau dia nggak bisa, nggak paham, nggak menyadari, biasanya mereka udah di custom ke C1. Nah, bilangnya normal. Nah, padahal yang saya maksud tombol video itu ya tombol ini, titik merah ini, bukan di customnya. Kalau ini masih bisa di custom, kalau misalnya ini rusak masih bisa di custom. Oh nggak apa-apa, kalau rusak satu masih bisa pakai tombol yang di sini, nggak masalah. Cuma nggak akan lama, pasti akan nambah ke sini. Turun ini rusak, terus ini rusak, terus ke sini, terus ke wheelnya, entah ke yang scroll muternya atau yang naik turun, habis itu ke menu. Kalau udah menu nggak bisa dipencet kan nggak bisa apa-apain, betul. Nah, ini normal sih. Yang kedua ini kamera error yang kayak tadi itu mainboard. Nah sebenarnya kamera error itu bisa dibagi beberapa jenis. Kerusakan kamera error itu ada 3 posisi, bisa mainboard, bisa shutter, bisa MB cas. Nah kalau yang ini tadi itu di mainboard. Kalau yang ada ciri-cirinya, kalau rusaknya di mainboard, begitu baterai dimasukkan dia langsung ceklek gerak 2 kali langsung error, itu mainboard. Jadi langsung nutup, sama-sama nutup dan kamera error, tulisannya sama. Nah, terus yang selanjutnya ada suara krak atau macet, itu nggak ada pergerakan sama sekali, itu biasanya MB cas atau shutternya. MB cas shutter ya, bukan shutternya sendiri. Kalau shutter mekaniknya itu biasanya awet, tapi bisa juga rusak, itu yang opsi ketiga, itu juga bisa rusak MB cas. Kalau yang muncul kamera error, tidak ada pergerakan tapi harus dipencet tombol shutternya dulu baru muncul error, ininya nggak mau nutup, itu biasanya di shutter ya, itu biasanya di shutter unitnya. Nah, kalau yang kedua ini kan yang ketiga, kalau yang dua tadi kan ada muncul krak kayak gitu. Nah, kalau yang di shutter itu masih dibagi 2 lagi, harus pencet tombol shutter ini baru muncul error tapi tidak ada pergerakan, atau blade-nya robek. Nah kalau blade robek itu bisa muncul keterangan error, bisa tidak. Nah kalau blade robek itu biasanya kan nanti hasilnya bisa separuh, ada yang
bagian putih ya, karena kan kalau robek dia nutupnya nggak sempurna. Nah, itu dipletnya. Jadi masih dibagi-bagi lagi bisa taruh di mainboard. Nah, yang paling sering itu saya dapat konsumen baik dari teknisi atau dari yang ajaran atau sok tahu itu no display. No display itu tampilan nggak ada LCD-nya. Awalnya biasanya itu mereka diganti sendiri tombol-tombolnya. Emang gampang ganti tombol ini, tinggal bongkar-bongkar terus tinggal dipasang lagi gampang. Cuma begitu dirakit LCD-nya mati. Tapi normal, maksudnya bisa jebret-jebret bisa. Pakai finder masih kelihatan normal, tapi LCD-nya mati. Nah, mereka udah diganti fleksibel sama aja. Mereka diganti LCD sama aja. Mereka diganti sama board LCD-nya sama saja. Masalahnya bukan di situ, tapi di mainboard. Nah, saat pemasangan mereka kurang hati-hati sehingga menyebabkan konslet atau short saat pemasangan fleksibel LCD-nya. Itu sering terjadi bagi mereka yang istilah belum terbiasa untuk servis kamera. Saya sering dilemparin dapat kayak gitu dari ya tukang servis juga, malah banyak langganan saya dari tukang servis itu dilempar ke tempat saya, terutama produk Sony loh ya. Ini semua yang saya bicarakan itu untuk merek Sony, jadi saya tidak membahas untuk brand lain, Nikon, Canon, Fuji dan lain-lain. Ini Sony, terutama yang ini yang A72 karena saya kan lagi proses untuk perbaikan A72 ya. Nah, dari ketidakhati-hatian teknisi atau mungkin pemula yang sok tahu pengen coba-coba yang meremehkan, cuma gitu aja gampang, lihat tutorial di YouTube kan gampang lihat. Nah, kalau video saya jelas itu bukan video tutorial karena tidak disarankan untuk pemula karena terlalu beresiko ya. Nah, resikonya apa? Yaitu tadi bisa nombok rusak makin parah, atau nombok atau mati total malah bisa saja. Jadi memang saya tidak pernah bikin video tutorial, tapi video solusinya, istilahnya bagaimana kalau ketemu kayak gini, atau di ilmu digital itu bisa servis. Nah, maksudnya itu aja. Jadi saya memperkenalkan diri atau mempromosikan diri saya sendiri atau brand saya atau servisan saya sendiri. Jadi bukan tutorial atau saya anjurkan untuk bagi pemula silahkan lakukan ini caranya begini tidak. Tapi kalau ada yang punya pikiran seperti itu ya tidak masalah, itu hak kalian ya. Tapi saya harap kalau bagi pemula jangan pernah dilakukan untuk coba-coba lakukan sendiri. Ini fleksibel LCD-nya bagus, kalau pemasangan tepat. Jadi pemasangan kayak gini tuh juga ada caranya ya, jadi jangan tidak asal nekok gitu, nanti posisinya dia akan lebih robek, cepat robek. Oke, normal. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen, nanti saya jawab sebisanya. Kalau ada masukan silahkan di komentarin aja untuk videonya atau kualitas videonya. Soalnya mohon maaf, ini kualitas video mas saya rekam menggunakan HP Vivo U17 kualitas 720 biar bisa dilihat di HP. Kalau saya gunakan yang Full HD atau Full HD itu tidak bisa full nanti di HP, tapi kalau di TV bisa bagus hasilnya. Cuma ini sasarannya untuk yang di HP kan, karena biasanya orang nyari di YouTube langsung pakainya HP kan gitu ya. Nah itu sasaran gitu aja. Oke, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe nya. Bye bye.